Nama-namaku ada? Namaku ada ya? Enggak. Kayaknya orang bawa stok kontak. Langka sih. Nggak ada printan di sini ya? Oh iya kali kan. Coba ngeprint dua. Kikun balik. Apa li? Apa? Terima kasih atas sambutan. Gawa. Iya. Gawa. Gawa. Ini sebutin ya nama-namanya ya. Ibulah. Nah, Nang kertas. apa? Karpet. Orang nang yang sebelah ya. Udah, sambutan udah. Pembacaan doa. Iya. Terus terima kasih Jetma. Pada baik. Lagi mati. Jet. Ini gue jago neng di taman acara kan? Iya ya. Anjir. Oke. Atas telah mau berdoa. Ih, Yoel, minta tolong printin. Iya. Nih, sini. Tangan doang dulu ya. Pelantikan selesai. 13. Tuh, udah dari 13 ke 8. Oh. Ih, Zahra ki jago main di doa. Dilanjutkan. Yuk, ganti itu dulu. Organisasi mahasiswa. Ngambil lah. Masa ganti terus ya? Oh, terus anjing mana? Oh, apa lagi balik? Ini tolong, banget. Tolong, ini buat MC bentar nih. Masukin ke. Kamu mau kan dulu? Kamu Kak. apa? Makasih. Kuncinya di tas laptop serbaguna. Ada uangnya bawa aja buat ngeprint. Cepetan ya. Enggak, belum workshop. Mana? Dilanjutkan pembinaan organisasi majalah maupun komisioner kepada Bapak Kapolsek Sosial bawahnya. Menu panik. Si Cimo TV, si Cimo hospital. Oh, Ya, ya. Oh, astagfirullahaladzim, Allah. Apa tumpuk ya? Kayak buri laptopnya ngarep. Terus chargernya ngarep. Kemburi. Kayak ngarep laptopnya. Tapi orang nggak stand. Iya. Iya. Agak ketutup sih, tapi kan lumayan lah. Berarti berarti ya. Hmm? Oke, berarti karena mau ini. Iya.
Istighfar tuh, istighfar. Sebentar apa? Terus jegrek. Suwen. Mati, iya. Bilangin. Terus Lagi. Sip bang, mikir. Kayak mendur tidur nak kayak. Ini Kayak oke gitu. Astagfirullahaladzim, berarti ini udah berapa? Cicit bang. Inputnya berarti kan sebenarnya Berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya, pembacaan surat keputusan kepada Bapak Dwiana dipersilakan. Ketua dan Wakil Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa dipersilakan menempatkan diri. Des, nanti kamu maju ke depan. Siap. Ini Al sih duduk di mana? Kak, Direktur pintunya tutup. Politeknik Negeri Cilacap Pintu. selaku pembina pelantikan dipersilakan menempatkan diri. Ya kan aku nanti ngomong lagi dulu. Iya nggak sih? Enak bener. Pilih. Acara selanjutnya yaitu prakata pelantikan kepada Bapak Direktur Politeknik mana? Acara selanjutnya yaitu prakata pelantikan kepada Direktur Politeknik Negeri Cilacap Bapak Riyadi Purwanto STM dipersilakan. Mereka berempat udah di sini. Terus ini udah disiapkan maju, bacain. Apa tadi prakata? Ya. Jadi di sini ada orang 5. Iya. 5 baca prakata. Acara selanjutnya, pembacaan ikrar yang dipimpin oleh Direktur Politeknik Negeri Cilacap, Bapak Riyadi Purwanto STM, yang diikuti oleh Ketua dan Wakil Ketua serta pengurus Badan Perwakilan Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa masa bakti 2023-2024. Jadi nanti kan yang di depan ada Desta Nurul, Adeva sama Firmansyah, sama Pak Direktur. Pak Direktur itu bacain ikrar, terus kalian ngikuti sama perwakilan BPM di sini, nanti ngikuti juga. Tanya nanti ya, kirim pertanyaannya, simpan. Acara selanjutnya, penandatanganan berita acara pelantikan dan serah terima jabatan kepada Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa terlantik, Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa dan Badan Perwakilan Mahasiswa periode 2023. Ya, belum.
Acara selanjutnya, penandatanganan berita acara pelantikan dan serah terima jabatan kepada Ketua Badan Pengawas dan terlantik. Apa menurut masuk akal? Bingung kok. Bentar dulu, coba lihat ke atas. Dan itu ketika udah baca ikrar itu udah bilang, ya wis tuh terus nanti ikrar bagus nanti. Benar. Kita ke atas. Iya. Acara selanjutnya, penandatanganan berita acara pelantikan dan serah terima jabatan kepada Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa terlantik. Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2020. Serta Bapak Direktur Politeknik Negeri Cilacap. Serta Direktur Politeknik Negeri Cilacap, Bapak Priyadi Purwanto STM dipersilakan. Kan nanti kamu juga tanda tangan berita acara. Kamu wakilnya enggak. Berarti kamu sama Alfian yang maju. Kamu duduk di mana? Ya. Hah? Duduknya? Enggak, direktur. Alah, biasa juga. Percaya. Kamu moderator? Iya. Yuk mulai yuk. Iya. Kan anak 4 Desta Nurul, Adeva Firman udah di. Nah, makasih ya. Dah. Firman sama direktur udah di depan. Ya. Nah, pas mau penandatanganan berita acara itu kamu sama Alfian maju juga. Ya iya dong. Ya. Aku dulu yang maju sama Alfian. Jadi nanti aku ngomongnya, nih nanti diulangi ya. Iya. Nah, ini kan tadi nggak dipersilakan duduk. Dibuang. Gurinya apa? Gurinya gue kalau di rumah bisa sebut pembantu. Oh, seru gitu. Ya, Bu. Gila. Gimana sih? Penandatanganan berita acara. Iya, mandek dan tuh kayak gini. Sama ketemu. Kita silakan kembali ke tempat dia. Itu yang tadi yang balik. Berarti itu sebenarnya. Ini. Oh, berarti iya. Oh, itu udah di depan, tapi cuma mau persilahkan doang, ya nggak sih? Iya, habis itu kan, habis perkatakan. Iya. Iya. Iya, udah. Itu enggak. Kamu nggak ingat yang tadi di habis ya? Yang kayak bapak-bapak dia. Jalan. Nggak tahu. Ini di depan nggak sih? Zoom. Lah ini. Bukan. Acara selanjutnya, sambutan Direktur Politeknik Negeri Cilacap. Kayaknya tuh kurang. Ken. Dinaikin. Naikin. Naikin. Bukan sambutan ini. Coba ke arah LCD coba. Nih. Arah tengah. Coba naikin sekali. Dinaikin. Iya, sekali bukan. Malah gelapin. Kan di depan ada orang. Lagi. Ih, bukan. Ya, kok Coba. Sampai LED-nya nggak nge-glitch. ini penandatanganan KHK. Shutternya naikin.
effort loh. Ini sama Naikin. Yang mana? Di setup. Ini sambutan direktur ya. Nah iya lucu kedua karena ini sama sini ada tanaman tuh sama ini kan ini pembaca kita Pembaca di sini kan pembacaan jadi aku mau ngomong tapi langsung ini langsung sini harusnya ini pada balik dulu. Oh itu. Nggak dipakai cuma kita berguna. Aduh. Wis, wis. ini nanti ya habis pembacaan langsung apply itu loh udah kan udah dikasih tahu. Bagaimana kri? Bagaimana
Terus dia nembak anu audio nih. Sih, baru transisi apa sih? Oh, Udah transisi dalam videonya tau. kira sih aja. Iya. Karena apa dia? Wih, sekali ya. Transisi baru. Yang berlive. Terus gue klik mengenai sekali. Sponsornya nanti siapa? Saya. Kenapa? Coba di sini PPT. Kalau nanti sudah PPT dibuat aja. Ada? Yang mana Pak? Ada? PPT, ada PPT? Iya, judulnya apa? PPT Pak. PPT Apa? Konsultannya? Pembinaan Kapolsek. pemilihan Kapolsek. Iya betul. Itu nanti. Kopi. Ini PWL. Terus dong, cicipan apa nih? Top. PDW ya? Iya, PTN. Dari foto berapa? Convert. Jajal dibuka. Memungkinkan foto berapa? Terus cara ngebukannya nang ndi? Foto sisi. Ada semua tapi masalah ini orang kata siapa? Kan kalau itu ngambil kamu ya? Saya kan Coba menurutmu mau foto apa PDF? Coba keluar PDF convert ning coba foto terus tepuk nang PPT. Iya. masa foto kayak di foto banyak buat nanya hiji nanti kira 20. itu 20. Itu entah kalau yang pilih. Anggap 5. Oke. Kau yang masih polosan gini, sebenarnya lorok mana ya? Polosan mata kiri ya. So itu tuh Apa tadi mas di itu kayaknya Pak PPT multiview sih multiview dual view ya. dua Kayak lihat PPT berarti ngaruh ya mencari cukup lah backgroundnya juga pada ini coba coba ini orange
Kan biru lah. Ya makanya. Coba. Tes. Oke. Boleh Bang? Simple ya. Mulai. Jangan set up. Kita bisa ya. Tes 1, 2, 3. Mohon perhatian untuk acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Direktur Politeknik Negeri Cilacap, Bapak Riyadi Purwanto, STM. Yang kami hormati, Wakil Direktur 1 Bidang Akademik Politeknik Negeri Cilacap, Bapak Bayu Aji Kirawan, STMT. Yang kami hormati, Wakil Direktur 2 Bidang Umum dan Keuangan Politeknik Negeri Cilacap, Bapak Galih Mustiko Aji, STMT. Yang kami hormati, Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan Politeknik Negeri Cilacap, Bapak Isa Bahreni, STMT. Yang kami hormati, Ketua Jurusan Politeknik Negeri Cilacap, Koordinator Program Studi Politeknik Negeri Cilacap, Koordinator Sebagian Akademik dan Kemahasiswaan Politeknik Negeri Cilacap, serta mahasiswa-mahasiswi tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pelantikan pengurus organisasi Badan Perwakilan Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap masa bakti 2023-2024 dalam keadaan sehat. Memasuki acara, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dewi Nawulan selaku Master of Ceremony pada acara hari ini. Berikut saya bacakan susunan acara. Acara pertama dimulai dengan pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan surat keputusan, prakata pelantikan, pembacaan ikrar, penandatanganan berita acara dan serah terima jabatan, sambutan Direktur Politeknik Negeri Cilacap, pembacaan doa, pembinaan organisasi mahasiswa oleh Kapolsek Cilacap Selatan, penutup dan sesi foto bersama. Demikian susunan acara yang akan kita laksanakan, semoga dapat berjalan dengan lancar. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pelantikan pengurus organisasi Badan Perwakilan Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap masa bakti 2023-2024 dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga acara dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir acara. Memasuki acara yang kedua,
yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Saudari Tika. Kepada Saudari Tika dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu pembacaan surat keputusan. Kepada Bapak Dwiana dipersilakan. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Cilacap nomor 021 garis miring PL 43 garis miring HK.03.01 garis miring 2024 tentang pengangkatan pengurus dan anggota organisasi kemahasiswaan Politeknik Negeri Cilacap tahun 2024. Direktur Politeknik Negeri Cilacap menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Direktur Politeknik Negeri Cilacap tentang pengangkatan pengurus dan anggota organisasi kemahasiswaan Politeknik Negeri Cilacap tahun 2024. Ke-1, mengangkat pengurus dan anggota organisasi kemahasiswaan Politeknik Negeri Cilacap tahun 2024 yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kedua, pengurus dan anggota organisasi kemahasiswaan di Politeknik Negeri Cilacap bertugas bertanggung jawab untuk 1. Merencanakan kegiatan, mengembangkan kegiatan dan program kerja organisasi mahasiswa sebagai wadah pengembang potensi diri, bakat dan minat mahasiswa sesuai dengan visi, misi, tujuan, peraturan tata tertib yang berlaku di Politeknik Negeri Cilacap. 2. Memotivasi, memfasilitasi, memberdayakan anggota organisasi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan untuk menghasilkan prestasi yang membanggakan. 3. Merencanakan kegiatan, pengembangan nilai-nilai Pancasila, jiwa kepemimpinan, kepedulian untuk kebangsaan dan kemanusiaan, pengembangan jiwa kewirausahaan serta kemandirian. 4. Meningkatkan prestasi organisasi mahasiswa dan unit kegiatan mahasiswa untuk Politeknik Negeri Cilacap. 5. Menyusun dan melaksanakan kegiatan organisasi mahasiswa dan unit kegiatan mahasiswa. 6. Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan. 7. Mengevaluasi dan melaporkan program kerja kegiatan kepada direktur melalui wakil direktur 3 bidang kemahasiswaan, ketua jurusan atau koordinator
koordinator akademik dan kemahasiswaan, pembina serta pelatih. Ketiga, dalam melaksanakan tugas pengurus dan anggota organisasi berkewajiban untuk melaporkan secara tertulis dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan Politeknik Negeri Cilacap. Keempat, keputusan direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2024. Ditetapkan di Cilacap pada tanggal 23 Januari 2024, Direktur Politeknik Negeri Cilacap tertanda Riyadi Purwanto. Lampiran 1. Daftar nama pengurus dan anggota Badan Perwakilan Mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap. Lampiran kedua. Daftar nama pengurus dan anggota Badan Eksekutif Mahasiswa 2 sampai dengan 25. Daftar nama pengurus dan anggota unit kegiatan mahasiswa bola basket Politeknik Negeri Cilacap ditetapkan di Cilacap pada tanggal 23 Januari 2024. Direktur Politeknik Negeri Cilacap tertanda Riyadi Purwanto. Cap ditandatangani. Pembacaan selesai. Terima kasih kepada Bapak Dwiana atas pembacaan surat keputusan. Selanjutnya, Ketua dan Wakil Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa persilakan menempatkan diri. Selanjutnya, Direktur Politeknik Negeri Cilacap, Bapak Riyadi Purwanto STM, dipersilakan menempatkan diri. Acara selanjutnya yaitu prakata pelantikan oleh Bapak Direktur Politeknik Negeri Cilacap kepada Bapak Riyadi Purwanto STM, dipersilakan. Prakata pelantikan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Selasa tanggal 23 bulan Januari tahun 2024. Saya lantik saudara untuk menjadi pengurus Badan Perwakilan Mahasiswa dan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap masa bakti tahun 2024. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik, hidayah, waridho wa inayah kepada saudara-saudara sekalian. Amin. Cilacap, 23 Januari 2024, yang melantik Direktur Politeknik Negeri Cilacap Riyadi Purwanto. Acara selanjutnya, pembacaan ikrar yang dipimpin oleh Direktur Politeknik Negeri Cilacap, Bapak Riyadi Purwanto STM, yang diikuti oleh Ketua dan Wakil Ketua, serta pengurus Badan Perwakilan Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa masa bakti 2023-2024. Kepada Bapak Riyadi Purwanto STM, dipersilakan. Ikrar. Kami selaku pengurus Badan Perwakilan Mahasiswa dan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap masa bakti 2024 berjanji akan melaksanakan tugas kami dengan sebaik-baiknya selama masa kepengurusan kami. Segala tugas dan wewenang
akan kami laksanakan dengan sebaik-baiknya dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral serta akan selalu membawa nama baik Kampus Politeknik Negeri Cilacap. Acara selanjutnya yaitu penandatanganan berita acara pelantikan dan serah terima jabatan oleh Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa yang terlantik, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa yang terlantik, Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa periode 2022-2023, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2022-2023, serta Direktur Politeknik Negeri Cilacap. Kepada Direktur Politeknik Negeri Cilacap, Bapak Riyadi Purwanto STME, dipersilahkan kembali ke tempat. Serta terlantik dipersilahkan kembali ke tempat. Acara selanjutnya yaitu sambutan Direktur Politeknik Negeri Cilacap kepada Bapak Riyadi Purwanto STME, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang saya hormati Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan Politeknik Negeri Cilacap, yang saya hormati Kapolsek Cilacap Selatan atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua Jurusan Komputer dan Bisnis, Ketua Jurusan Rekayasa Mesin dan Industri Pertanian, Koordinator Program Studi, serta seluruh jajaran staf Politeknik Negeri Cilacap. Yang saya hormati Badan Eksekutif Mahasiswa beserta pengurusnya, ketua dan wakil yang lama dan yang baru terlantik. Yang saya hormati seluruh Ormawa Politeknik Negeri Cilacap, himpunan mahasiswa dan UKM yang ada di Politeknik Negeri Cilacap, dan seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Pertama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga pada siang hari ini kita bisa bertemu bersama-sama dalam rangka pelantikan Badan Eksekutif Mahasiswa dan Badan Perwakilan Mahasiswa di Politeknik Negeri Cilacap periode tahun 2024. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat-sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati serta adik-adik mahasiswa mahasiswi Politeknik Negeri Cilacap, pada hari ini merupakan hari yang sangat berbahagia bagi kita semuanya, karena pada hari ini telah selesai masa purna tugas bagi pengurus, ketua dan pengurus BEM dan BPM yang lama, dan mulai diganti dengan pengurus serta ketua BEM dan BPM yang baru. Saya mengucapkan terima kasih kepada ketua dan pengurus BEM, ketua dan pengurus BPM Politeknik Negeri Cilacap masa bakti periode tahun 2023 atas jasa-jasanya dalam rangka mengemban tugas yang sangat berat dalam menjalankan organisasi yang ada di Politeknik Negeri Cilacap. Saya doakan semoga ini menjadi amal ibadah yang baik bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan saya mengucapkan selamat kepada ketua dan pengurus BEM yang baru serta ketua dan pengurus BPM yang baru atas dilantiknya ketua dan pengurus ini, dan semoga bisa menjalankan tugas dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, dan bisa menjalankan amanah dalam memajukan organisasi di Politeknik Negeri Cilacap. Amin. Kita tangan bersama-sama. Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang saya hormati, Politeknik Negeri Cilacap adalah rumah kita bersama. Baik dan buruknya Politeknik Negeri Cilacap itu ada dalam diri kita masing-masing. Saya berharap kepada ketua dan pengurus BEM maupun ketua dan pengurus BPM ini bisa menjaga nama baik kampus Politeknik Negeri Cilacap. Hal-hal yang tentunya menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab BPM dan BEM, tentu ini harus dijalankan dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan tanggung jawab. Saya berharap ke depan BEM dan BPM ini bisa terus memajukan organisasi ini dalam rangka meningkatkan soft skill,
meningkatkan hard skill, dan tentunya meningkatkan attitude kita sebagai mahasiswa di Politeknik Negeri Cilacap. Meningkatkan soft skill tentunya kita bisa belajar tentang bagaimana cara berkomunikasi yang baik, bagaimana cara kita berkolaborasi yang baik, bagaimana cara kita berinteraksi yang baik, baik dengan rekan-rekan mahasiswa ataupun dengan dosen ataupun dengan pihak-pihak yang lain. Meningkatkan hard skill tentu kita harus bisa belajar dari bagaimana kita bisa meningkatkan keterampilan kita, baik sesuai dengan bidang rumpun ilmu yang kita pelajari ataupun hal-hal yang lainnya. Kemudian dari sikap atau attitude ini kita bisa tingkatkan dalam hal kedewasaan kita. Apa yang menjadi kekurangan yang ada dalam diri kita, yang ada di dalam rumah kita, tentunya kita harus jaga dan kita evaluasi bersama-sama untuk senantiasa memberikan masukan-masukan yang baik, kritik-kritik yang baik untuk kita semuanya, yang bisa dilakukan lebih kondusif dan sesuai ketentuan dan prosedur yang ada. Saya berharap ke depan hal-hal yang bersikap atau bersifat masukan-masukan ini bisa dikelola dan ditampung oleh Badan Eksekutif Mahasiswa maupun BPM di Politeknik Negeri Cilacap, sehingga ini bisa menjadi hal-hal yang baik dalam rangka menuju Politeknik Negeri Cilacap yang semakin maju. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada Badan Eksekutif maupun BPM yang sebelumnya apabila dalam masa periode tugas yang berjalan dari manajemen ada hal-hal yang menjadikan kurang berkenan ataupun belum bisa memberikan fasilitas-fasilitas yang lebih baik, itu semata-mata dikarenakan belum ketersediaan ataupun sesuatu hal yang memang belum bisa dilaksanakan. Namun tentunya hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab kami di manajemen Politeknik Negeri Cilacap untuk bisa memfasilitasi seluruh apa yang menjadi pelayanan bagi mahasiswa. Tentunya kami juga sangat berharap ke depan manajemen Politeknik Cilacap ini bisa terus meningkatkan pelayanan yang terbaik untuk seluruh mahasiswa yang ada di Politeknik Negeri Cilacap. Pesan yang disampaikan oleh Ibu Dirjen Pendidikan Tinggi Vokasi bahwasanya hal yang paling utama adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini adalah pemberian layanan kepada mahasiswa. Kami di sini ada sebagai pengemban tugas yang diamanahkan untuk menjadi fasilitator sebagai direktur, sebagai wakil direktur, sebagai dosen, sebagai tim bagian akademik, umum dan lain sebagainya, untuk bisa memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada seluruh jajaran mahasiswa. Sehingga ini perlu kita sepakati bersama untuk berkomitmen bersama-sama untuk memajukan Politeknik Negeri Cilacap ini dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang saya hormati serta adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang saya hormati, ke depan harapan kami Politeknik Cilacap bisa semakin maju dan berkembang dengan meningkatkan jumlah mahasiswa atau student body dan diiringi dengan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada. Kemarin saya berkomitmen dengan
pihak manajemen bahwa tahun 2024 ini kita berupaya untuk bisa meningkatkan fasilitas sarana bagi mahasiswa seperti parkir kendaraan yang kemarin terus terang saya melihat teman-teman parkir berjejeran sepeda motornya di kanan kiri ya. Ini kalau ada yang membawa kendaraan roda 4 nyetirnya kurang presisi bisa berbahaya ya, nabrak satu kemudian roboh semuanya, benar nggak? Nah, saya berharap tahun ini nanti bisa dibuat tempat area parkir yang lebih nyaman ya, yang sudah disediakan lahannya, tinggal menunggu prosesnya. Saya berharap teman-teman bersabar, kita upayakan secepat mungkin. Selanjutnya untuk tempat layanan mahasiswa, ruangan BEM, BPM serta ruang rapat koordinasi juga sudah disediakan ya. Jadi nanti ada di sebelah bagian depan. Tapi mohon maaf, baru ada beberapa ruangan yang kita bangun. Mudah-mudahan di tahun ini ataupun tahun-tahun selanjutnya kita bisa membangun kembali ruang untuk kegiatan mahasiswa, BEM, BPM ataupun ormawa yang lain, hubungan mahasiswa atau UKM, sehingga nanti menjadi tempat yang baik dan nyaman untuk bisa belajar bersama-sama. Ada dia mahasiswa-mahasiswa yang saya hormati, ke depan juga ini kita sedang berupaya terus ya untuk bisa meningkatkan layanan sarana prasarana tempat perkuliahan. Saat ini kita sedang berupaya untuk mengusulkan ya, pembangunan gedung teknik listrik dan energi terbarukan. Tempatnya ada di depan gedung ini, persis ya, 4 lantai ya. Mudah-mudahan nanti di tahun 2025 bisa dibangun gedung tersebut. Mohon doanya. Amin ya rabbal alamin. Dan tepuk tangan untuk kita semuanya. Selanjutnya perlu saya sampaikan juga bahwasanya saat ini kita juga sedang berupaya ya, dan berusaha untuk mengusulkan perbaikan gedung olahraga ya. Kita berusaha penuh ya, mulai dari tingkat provinsi sampai ke pusat, bagaimana tidak lanjut terhadap bangunan tersebut ya, karena sampai saat ini belum bisa digunakan. Apakah nanti harapannya akan dibangun penuh menjadi gor ya, ataupun nanti mungkin pahitnya harus dihapus dari aset negara ya. Harapannya tentunya diperbaiki ya, menjadi fasilitas lapangan gedung olahraga untuk kita semuanya. Amin ya. Ini menjadi PR kita bersama ya. Mudah-mudahan ini menjadi doa kita bersama, dan pemerintah pusat memberikan anggaran untuk bisa menyelesaikan bangunan di Politeknik Negeri Cilacap. Dan sekaligus juga kita juga berupaya ya, apa yang sudah ada di sini menjadi bagian daripada aset yang sangat luar biasa, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, serta pos investasi yang sangat tinggi ya. Kita berharap juga nanti mudah-mudahan bisa dibuat pagar keliling ya, pagar keliling kampus yang ada di sekitar sini, sehingga nanti bisa memberikan tempat kenyamanan serta keamanan yang baik untuk kita semuanya. Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kemarin sempat terjadi ada yang
helmnya hilang, bener? Nah, kalau sudah helmnya terambil hilang, mau bagaimana lagi, apalagi helmnya bagus-bagus ya. Nah, untuk saat ini mungkin saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa untuk menggunakan helm yang secukupnya, jangan yang mahal-mahal. Helm harganya 2 juta dibawa ke kampus ya. Ya nanti banyak yang melirik ya, banyak yang ingin memilikinya ya. Jadi bawa helm yang secukupnya, tapi jangan terus nggak pakai helm ya. Tetap harus pakai helm. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa meningkatkan layanan CCTV-nya. Kemarin saya juga sudah langsung ke lokasi titik-titik yang memang perlu ditambah dan yang rusak juga harus diperbaiki segera mungkin, sehingga nanti bisa termonitor ya. Apabila ada pihak-pihak yang mencurigakan untuk bisa melakukan tindakan tidak baik, ini bisa langsung terlihat ya, dan tidak jadi beraksi. Harapannya seperti itu ya. Mudah-mudahan tidak hanya di tempat gedung yang sebelah sini ya, tapi yang gedung sebelah sana juga. Tapi ini memang perlu waktu dan anggaran yang cukup, sehingga mungkin kita berikan secara bertahap ya. Perkuliahan mayoritas dilaksanakan di area sini ya, sehingga mahasiswa banyak ya, yang menggunakan kendaraan-kendaraan terparkir di area teknik elektro ya, maupun di sini, sehingga kita harus bisa jaga dengan sebaik-baiknya. Ada deh mahasiswa-mahasiswi yang saya hormati, sekali lagi ini menjadi PR kita bersama ya. Ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama. Tidak hanya kami yang ada di manajemen, tetapi mahasiswa pun memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga nama baik Politeknik Negeri Cilacap serta meningkatkan dan memajukan Politeknik Negeri Cilacap. Itulah sebabnya pada saat promosi penerimaan mahasiswa baru, kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen-dosen ini, kita mengikut sertakan rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang ada di Politeknik Cilacap. Harapannya ini bisa mempromosikan yang baik-baik ya, sehingga bisa menjadi daya tarik masyarakat untuk kuliah di Politeknik Negeri Cilacap. Setuju tidak? Setuju. Terus kalau yang jelek-jelek bagaimana? Yang jelek-jelek ya disimpan dulu ya, disampaikan kepada yang berwenang sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada, sehingga menjadi evaluasi, perbaikan, dan untuk bisa ditindaklanjuti. Sepakat ya teman-teman semuanya ya? Sepakat ya, mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan. Bapak Ibu yang saya hormati serta adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang saya hormati, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus BEM dan pengurus BBM periode tahun 2023 atas jasa-jasanya telah menjalankan tugas dengan baik, dan saya ucapkan selamat kepada pengurus BEM dan pengurus BPM yang baru. Saya ucapkan selamat menjalankan tugas yang baru dengan penuh amanah dan tanggung jawab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada pantun yang untuk pengurus yang lama dan pengurus yang baru juga. Tapi pantunnya ya karena ini dadakan ya. Tadi pas baru kesini baru ingat, oh iya coba kira-kira
buat pantun gitu ya. Bilang cakep ya. Ya. Ini untuk pengurus yang lama dulu. Makanya pasti cakep. Hutan lebat banyak binatang buas. Nusa Kambangan. Tertanam pohon penuh dengan buah. Terima kasih telah menjalankan tugas. Semoga bermanfaat menjadi amal ibadah. Terus untuk yang pengurus yang baru, apa ya? Tergores tinta di atas kertas, tertumbuk satu menjadi buku. Selamat menjalankan tugas. Semoga Politeknik Negeri Cilacap menjadi semakin maju. Ya. Kalau saya sudah buat contekan tidak jadi dibuka, ternyata sudah hafal. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Edi Purwanto STM atas sambutan yang telah diberikan. Acara selanjutnya yaitu pembinaan organisasi. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Jetma Sabila. Kepada Saudara Jetma Sabila dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Jetma Sabila untuk membacakan doa menurut agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan mengucapkan puji syukur serta kehadiratmu atas segala rahmat karuniamu yang telah engkau limpahkan kepada kami. Pada saat ini kami hadir bersama dalam rangkaian acara pelantikan pengurus organisasi mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap masa bakti 2024. Untuk itu, ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah pelantikan ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayahmu buat kami semuanya. Ya Allah, ya Rabbana, dengan telah dilantiknya pengurus organisasi mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap, kami mohon kepada Engkau semoga dapat menumbuhkan rasa persatuan, kesatuan, serta rasa kebersamaan antar mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap, ukhuwah Islamiyah ke dalam lubuk hati sanubari kami. Besar harapan kami kepadamu, ya Allah, kiranya pengukuhan ini akan memperkokoh tekad kami untuk berprestasi, mampu mengangkat martabat alma mater dan alumni yang terampil dan berperan nyata dengan mutu yang tinggi demi luhurnya cita-cita pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sadarkanlah kami bahwa masa depan bangsa dan negara kami mendambakan alumni yang berbobot ilmu, amal dan akhlak karenanya. Ya Allah, bimbing dan tuntunlah kami, jangan lengahkan kami dalam mengemban amanah ini. Taufik dan hidayahmu yang kami dambakan setiap saat, limpahkanlah kepada kami kekuatan lahir dan batin seraya sehat walafiat. Semoga kami dapat berbuat dan bertindak dengan penuh tanggung jawab. Bukakanlah pintu rahmat-Mu kepada kami. Jauhkanlah kami dari rayuan, fitnah, serakah, dengki dan khianat. Ya Allah, ya Aziz. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami melakukan pengabdian, dan hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan. Dan ampunilah dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, guru-guru kami, pembimbing-pembimbing kami, dan saudara-saudara kami. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Jatma Sabila atas telah memimpin doa. Pelantikan selesai. Dilanjutkan pembinaan organisasi mahasiswa oleh Kapolsek Cilacap Selatan kepada Bapak Ibtu Samsudin Kanit Samapta. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Direktur Politeknik Negeri Cilacap, para dosen, kepala program studi, para orang tua mungkin hari ada, para mahasiswa, pengurus BEM lama, baru, juga mahasiswa-mahasiswi adalah anak-anak saya yang tentunya sebagai generasi penerus bangsa, kewajiban kita pertama sebagai orang yang beragama harus dan wajib senantiasa bersyukur, tidak hanya bersyukur tapi dilafalkan dengan lafal bersama-sama, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, telah Engkau berikan rahmat hidayah-Mu. Pada kesempatan ini kita bisa muwajjahatil wujud man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyasir rahimah, bersilaturahmi, dan tidak lupa sebagai umat yang nantinya akan diselamatkan oleh pimpinan kita, wajib dan harus kita senantiasa bersolawat pada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu wasallim alaihi. Para yang terhormat semuanya, di sini saya selaku perwakilan dari Bapak Kapolsek Cilacap Selatan, saya menyadari betapa kurangnya saya, ya, betapa belum pantasnya saya untuk menjadi wakil. Sehingga apabila nanti ada sesuatu kalimat yang keluar dari saya dan itu ada baiknya, itu hanya semata-mata kebetulan Allah memerintahkan saya untuk menjadi yang baik pada hari ini. Tapi kalau memang kurang dan tidak ada artinya, ya namanya wakil ya Pak Direktur ya. Namanya wakil berarti memang hanya awak dan sikil. Namun demikian, sebagai seorang mahasiswa yang tadinya sudah disebut di sana ya, pelantikan BEM dan BPM tahun 2023 2024 harus bisa membawa alma mater, nama besar. Kata Bung Karno, janganlah aku berikan 1000, cukup 100, kan ku guncang dunia ini. Kalau yang guncang nanti dari Politeknik, bahwasanya Politeknik bisa mengelola sampah di Cilacap, karena saya melihat mesin-mesin yang ada di sini sudah memenuhi syarat masuk dalam kategori televisi. Alma maternya mau tidak mau terangkat, ya. Jangan berikan saya 1000, cukup 100, kan ku guncang dunia ini. Gitu. Tapi berikanlah aku 1000, kan ku cabut Semeru. Wong tua ya harus 1000. Tapi kalau pemuda cukup 100. Bung Karno sanggup mengguncang dunia ini. Tapi setelah Anda dilantik ya, periode ini, pertanggungjawaban Anda sebagai mahasiswa apa? Imamun adil. Meskipun istilahnya
berpengurus dalam arti lingkup kemahasiswaan, hanya berada di bidang kemahasiswaan, namun selaku ketua BEM dan pengurus harus bersifat adil, imamun adil, baik terhadap mahasiswa itu karena yang sering terjadi perbedaan ketidakadilan dalam kepengurusan BEM menjadikan suatu mahasiswa satu dan mahasiswa yang lain dalam arti jurusan atau fakultas ya Pak ya, sehingga menjadi bentrok karena tidak adanya keadilan dalam suatu kepengurusan. Bisa nggak menempatkan diri yang seadil-adilnya? Meskipun tadi saya dibekali ya demografi, geografi, saya kira tidak begitu penting karena saya percaya mahasiswa di sini itu tergolong bukan manusia yang tadinya tidak tahu, setelah tahu menjadi tahu dan tidak mau melakukan, bukan. Tadinya tidak tahu, setelah tahu dikasih tahu menjadi tahu, setelah tahu mau melakukan, ya bukan. Tapi mahasiswa-mahasiswa yang berada di depan saya adalah anak-anakku sebagai generasi penerus bangsa yang tadinya sudah tahu dan mau melakukan, ya, dan mau menyebarluaskan sehingga menjadi suri tauladan. Setuju? Nah, itu tadi definisi manusia. Ada manusia dikasih tahu, tadinya belum tahu, setelah dikasih tahu tidak mau tahu. Tadinya sudah tahu, setelah tahu disebarluaskan. Atau manusia yang tadinya tidak tahu, setelah dikasih tahu dia tidak mau tahu. Tapi saya percaya mahasiswa yang di sini mahasiswa yang hanya innamal insanu mahalul khata wa nisyan. Hanya salah, lupa, salah ya dicoret, dibenerno jadi bener, lupa ya diingatkan. Sehingga tidak terlalu bertele-tele dalam saya memberikan suatu edukasi. Kalau saya memberikan edukasi, lanjut Mas, kenakalan mahasiswa adalah bubar, mahasiswa sudah tahu. Terus pelanggaran hukum apa? Bubar, mahasiswa sudah tahu. Setuju? Kalau saya definisikan, ya, kenakalan remaja yang mengikuti kategori bla 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 bla, apa itu saya sudah merupakan suatu makanan sehari-hari, nggak usah diterangkan Pak Polisi saja, saya sudah tahu. Apa itu istilahnya membawa sajam pasal sekian, menyimpan, menyimpan, membuat, terus menjual belikan, itu juga sudah lewat. Apa bullying itu sudah lewat juga. Saya percaya seorang mahasiswa adalah orang yang mempunyai ilmu lebih di atas rata-rata. Namun demikian, kalau mahasiswa sudah mempunyai pengetahuan yang baik tanpa adanya innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, niscaya ilmu-ilmu yang jenengan miliki terkikis oleh akhlak yang tidak baik, mau tidak mau terjerembab dalam kenistaan. Setuju? Berarti apa? Dasar orang hidup itu, dasar orang berorganisasi, dasar berkelanjutan, ya, dasar berwarga negara, bermasyarakat, nggak jauh, ya. Ilmu kita cari bisa, kita baca lewat YouTube bisa, ya. Tapi innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, akhlaknya meskipun ilmumu setinggi langit, ya, ataupun gantengmu itu melebihi pendekar dari Solo, tapi kalau akhlaknya itu nggak ada, apalah gunanya, ya kan? Berarti benteng pertama dalam kehidupan, ya, itu adalah akhlak, ya, akhlak. Setelah akhlak, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimatin. Cocok. Setelah mendapatkan ilmu, ya, setelah mendapatkan akhlak, dipupuk akhlaknya yang baik, ya, kono golek ilmu neng di neng politeknik, kono ilmune lengkap. Ya, saya terangkan. Nah, ini maunya saya
sebutkan saksi pengeroyokan bablas wah sudah hafal itu makanan sehari-hari. Tapi kalau namanya tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin, yang ilmu, bekal ilmu tadi bisa mengetahui yang haram, yang batil, yang hak dan yang tidak hak. Dasarnya itu di mana saya mencari ilmu? Allah juga sudah menantang, pelajarilah tentang apa yang ada di dunia. Tapi jangan sekali-kali pelajari tentang di mana keberadaan saya dan siapa saya. Ya ini, ilmu di Politeknik itu suatu tantangan buat mahasiswa, ya. Sampai di mana IQ yang Anda miliki, ya, sehingga ada manfaatnya enggak kehidupan Anda yang akan datang sebagai generasi penerus bangsa. Ya maaf, saya terima kasih sekali Pak Direktur. Saya merasa terhormat. Saya tidak bisa menikmati bangku kuliah karena saya juga berasal dari orang desa. Ya, sebenarnya saya pengen, namun demikian tidak ada kesempatan atau belum ada kesempatan. Namun demikian di sore hari ini yang beberapa kali saya bisa berhadapan, berdiri di depan para mahasiswa. Untuk itu saya terima kasih sekali meskipun hari ini hanya wakil, karena saya hanya berasal dari sekolah SMA Sudirman yang terakhir. Jadi adik saya sudah tidak ada. Itu. Namun demikian saya bisa membawa alma mater Sudirman, ya, pada saat di WA grup siapa ini ini oh jadi sana ternyata dari SMA Mbah Dirman yang tidak negeri pun juga bisa memberikan persembahan terhadap negeri ini. Semoga bermanfaat. Allahumma amin. Satu PR untuk para mahasiswa. Kalau saya tadi belum berkenalan, di sini saya akan sisipkan. Maaf Pak, saya tidak punya pantun. Tapi kalau lagu saya bisa. Saya sisipkan, tapi ini nanti saya mintakan jawaban nanti di akhir sesi. Saya berasal dari kota yang paling padi di dunia. Ya. Kota yang paling padi di dunia itu mana? Silahkan nanti kalau sudah saya pamitkan akan saya tagih. Dan saya kasih bocoran, sementara kota yang padi di dunia ini hanya mendapatkan nilai 5, karena Peru itu kan ibu kota hanya 5. Nah, sementara saya adalah berasal dari kota terpadi di dunia. Monggo nanti dijawab nanti saya teruskan dengan ini. Saya lanjutkan, dikasih waktu berapa menit ya? 1/4 jam ya Pak ya? 1/4 jam? Oh sampai jam 3. Apa ada manfaatnya apa tidak ya? Nanti ya, apa yang saya katakan di sini. Yang selanjutnya kita menyinggung masalah ciri-ciri narkoba. Karena mahasiswa-mahasiswa ini rentan, ya, rentan terhadap peredaran narkoba, terhadap kenakalan remaja, terhadap free sex, pergaulan bebas, ya. Sehingga ini nanti akan menjadi batu loncatan Anda, ya, ke masa tua yang lebih sukses atau menghancurkan Anda ke masa tua yang lebih rekoso. Karena kerentanan Anda mencari jati diri Anda, kalau akhlak yang tidak baik tadi jenengan teruskan, karena kebanyakan manusia ini kebanyakan, jadi banyak yang tidak hanya berpikir melalui otak, ya, berpikir melalui otak dan pikiran. Masih jarang atau banyak sih, tapi saya nggak bisa menghitung yang berpikir melalui pikiran dan hati. Nah, setelah kita hanya berpikir hanya pikiran, kita laksanakan, kita dituntut oleh nafsu. Tapi kalau sebelum kita lakukan, hati ini turun dulu, ya, hati setelah kita pikirkan, terus kita turunkan ke hati. Kita kira yang saya pikirkan tadi mau saya lakukan itu bernilai positif atau negatif, ya. Nah, inilah cerminan dari kehidupan. Betul? Ya. Kalau kebanyakan rekan-rekan mahasiswa atau rekan-rekan pemuda, ya, pemuda itu bertingkah lakunya hanya pakai pikiran dulu. Dia menyalurkan pikirannya untuk dikerjakan
Namun demikian, kalau kita berpikir dulu, diresapi, dimasukkan ke dalam hati, ada efek negatif dan positif, baik dan tidaknya akan kita laksanakan, itu nanti akan mendapatkan jawaban. Inilah yang logis dan inilah yang akan kita lakukan. Sehingga seandainya ada resiko pun itu tidak begitu fatal dan bilang O-nya tidak begitu ditambah asem. Oh alah asem, ya nggak kira-kira. Namun kalau hanya pikiran saja yang yusmelah karpe karena emosional jiwa. Tapi kalau dimasukkan pikiran, dikelola oleh hati, kita laksanakan, ya, baru kita dapatkan jawaban yang sesungguhnya. Karena apa? Karena rekan-rekan itu dalam mencari jati diri itu rasa emosionalnya lebih didorong daripada rasa batinnya. Tidak dibatin dulu, nggak dirasakan dulu. Karena apa? Di situ terkumpul emosional namanya solidarisme. Iya nggak kira-kira? Rasa solidernya tinggi. Tidak berpikir nantinya akan menjadi apa setelah solider. Contoh simpelnya gini. Ada mahasiswa yang pendidikan atau ada mahasiswa yang tatoan. Karena solidarisme ikut tindikan dulu atau tatoan dulu. Padahal setelah dipikir-pikir tindikan tatoan tadi mau tidak mau berpikirnya pakai pikiran biar bisa tindikan dan minum, ya, itu biar bisa tindikan dan tatoan itu dikasih dulu minuman. Padahal minuman adalah suatu perbuatan yang sedikit tapi menghancurkan semua. Ya, innamal khamru wal maisir wal azlam rijsun min amalis syaiton fajtanibuhu la'alakum tattaqun. Justru dari minuman itulah menghancurkan segala cita-citamu yang kau bangun, yang orang tua bangun dengan susah payah. Karena rijsun, karena homer, dirimu sekarang menemukan ketidakberhasilan atau kalau nyungsep bahasanya. Karena gini, kalau saya sendiri memakai filosofinya gini, janganlah kau ambil masa bahagiamu pada masa mudamu, tapi ambillah masa bahagiamu di masa tuamu. Artian dari itu, ya, kalau Roma Irama tadi saya sebutkan, saya bisanya berenang, bernyanyi Pak Bu, apa itu saya? Renang ke hulu. Apa? Peribahasanya itu. Nah, berenang ke hulu ya. Nah, itulah lebih pintar jenengan. Sehingga kalau jenengan sekarang rasa solidarisme sekarang jenengan pupuk tinggi-tinggi dan melupakan orang tua, melupakan masa depan, sama saja Anda mengambil masa bahagiamu itu di masa mudamu. Tapi masa tuamu nanti ditonton sama orang-orang teman-teman kamu yang lebih sukses. Ini kayak kaya ya, dia kaya ini, ini kayak ya, kaya ini. Ini adalah cerminan dari orang yang mempunyai solidarisme yang terlalu berlebih. Untuk itu pesan saya, suatu kegiatan belajar mengajar akan tercapai apabila kondisivitas, keamanan, ya, kenyamanan dalam lingkungan kehidupan atau berorganisasi itu terjamin. Tapi mana mungkin suatu kegiatan belajar mengajar akan terlaksana dengan baik apabila lingkungan itu sendiri tidak bisa mencerminkan, memelihara atau bersama-sama mewujudkan kedamaian. Seperti contoh yang telah dibuka oleh Bapak dosen tadi, kehilangan helm. Meskipun itu hanya kecil nilainya, mungkin dalam hal kepolisian masuknya tipiring. Bukan tipiringnya nilainya, tapi nilai pikiran, ya kan?
Kalau nitip piringnya hukumnya oke. Hanya tip piring berarti sekelumit yang berada di santapan yang ada di atas piring, hukumannya juga hanya kecil. Kalau saya mengartikan seperti itu. Tindak pidana ringan tip piring. Tapi pikiran yang dipakai ya, yang orang yang kehilangan jadi berpikir menjadi emosional. Ya kan? Ini suatu pantik, latuk, pemantik. Tidak terjadinya kondisivitas lingkungan yang aman. Itu baru helm, besok mungkin spion. Makanya atau mungkin sudah terjadi. Makanya Pak dosen kalau mau memasang CCTV, saya ya bukan hanya mendukung, wajib. Ini Pak dosen ini wajib. Tapi apakah semuanya itu harus berakhir di kepolisian? Tidak. Silakan mahasiswa itu membuat SKP, surat kesepakatan bersama, SKB. Berlatihlah menjadi polisi, karena polisi tidak harus di kantor polisi. Jenengan sendiri pun juga bisa menjadi polisi, ya. Atau memang kalau memang kekuatannya kurang, dinilai kurang, Pak Babin, ada Pak Babin, dampingi Pak Babin. Jangan istilahnya ini kampus adalah lingkungan yang berdiri sendiri, tidak bisa termasuki oleh kepolisian. Kalau memang mau seperti itu, saya juga pengennya enggak. Tapi kalau terjadi sesuatu, ya monggo. Tapi kehadiran kita nggak begitu. Kehadiran kita hanya memantau, hanya mau berpatroli, hanya mengingatkan, hanya menambah mengingatkan kewaspadaan terhadap para mahasiswa security. Oh, kehadiran Pak Polisi di sana, saya mau nyolong meskipun hanya spion, tapi niat itu terpangkas oleh kehadiran Pak Polisi. Mereka yang pernah punya niat, punya, tapi tidak untuk ngasuh, tidak berani. Itu seperti itu. Sekali lagi, saya tidak terlalu menyinggung masalah bullying, kenakalan remaja, perzinahan, ya, atau senjata tajam, karena pasal-pasal itu menurut saya tidak asing. Apakah perzinahan itu dilakukan oleh sendiri tanpa bersuami, sudah bersuami, ya salah satunya bersuami, salah satunya beristri, itu di luar, sudah di luar. Karena itu merupakan suatu tulisan yang mudah untuk dicari. Cuman pelanggaran itu tetap ada. Apakah itu delik aduan murni atau delik aduan absolut, ya nanti itu semua sudah bukan lagi suatu persoalan baru. Namun demikian, yang saya tekankan, silakan lanjutkan suatu perjuangan. Cita-cita bukan berada cita-cita itu atau masa depan itu tidak terletak pada pundak-pundak rekan-rekan Anda yang kau tumbuhi atau belain solidarisme antar teman dengan susah payah kau membela. Bukan. Cita-cita masa depan itu berada di pundak kalian masing-masing. Setuju? Siapa yang setuju? Apa cita-cita itu berada di background saya? Karena bapak saya polisi, bapak saya dosen, bapak saya enggak, no. Kalau bapak kamu dosen, apakah kamu saat nanti berada di suatu tempat yang membuat dirimu itu rekoso, bapakmu akan bilang enggak? Karena apa? Setelah kamu berdiri sendiri, enggak ada orang lain yang mau membuat kamu itu menjadi berdiri tambah tinggi. Siapa yang membuat berdiri kamu tambah tinggi? Diri kamu sendiri. Setuju? Kiranya saya tutup dengan kalimat wa tazawwadu wa innaka khairul zadi taqwa. Ada yang tahu arti? Oke? Sebaik-baik bekal kamu yang akan kau bawa mati nantinya adalah takwa. Untuk itu kunci daripada kehidupan adalah innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Akhlaknya dulu diperbaiki. Setelah itu tolabil ilmi marinatun, carilah bekal ilmu, ya, di mana kamu akan
menyadarkan cita-citamu untuk mencapai kesuksesan di hari tuamu. Tapi sebaik-baik bekal setelah kamu muda, sukses, tua, bakal mati, ketakwaanlah yang akan kamu bawa. Tanpa ketakwaan, hisabmu akan sengsara. Yang terakhir, berasal dari kota manakah saya? Ada yang tahu? Hah? Karena saya selalu mendapatkan nilai 7. Kota mana? Hah? Salatiga, ya. Saya berarti dari kota yang terpandai di dunia karena nilai saya selalu 7. Kalau Peru nilainya hanya 5. Ya. Brimob berasal dari Kelapa II di Jakarta. Saya berasal dari kota terpandai di dunia. Pak Samsudin, karena siapa? Saya adalah papanya Presiden Amerika Serikat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibtu Syamsuddin Kanit Samapta atas pembinaan yang telah diberikan. Acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pelantikan pengurus organisasi Badan Perwakilan Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap masa bakti 2023-2024 dengan bacaan hamdalah bersama. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya, selaku pembawa acara, mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan dan seluruh pihak yang telah hadir dan turut serta dalam acara ini. Selanjutnya, saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf apabila terdapat salah kata dan perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian untuk seluruh tamu undangan dan pihak yang hadir pada acara hari ini atau acara pelantikan pengurus organisasi mahasiswa diwajibkan untuk menuju ke gedung utama dalam rangka simbolis atau peresmian ruang sekretariat organisasi mahasiswa. Sekali lagi mohon perhatian untuk seluruh tamu undangan dan pihak yang hadir pada acara hari ini atau pelantikan pengurus organisasi mahasiswa diwajibkan menuju ke gedung utama untuk melakukan simbolis atau peresmian